Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuh. Nggih, nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Faqala al-musannifu al-imamu al-alim al-allamatu al-bahrul fahamatu Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amaddana bi ma'addatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Waqiah, makna gharib yang bermakna kosakata gharib yang ada di surah Al-Waqiah. Mutrofina utawi lafat mutrofina iku muna'amina, padha karo lafat muna'amin. Mutrofin itu diberi kekayaan melimpah, bukan hanya sekedar nikmat biasa. Kalau kemudian diterjemahkan muna'amin, ya itu makna gampangnya. Tapi makna aslinya itu betul-betul melimpah memang. Mutrofin itu kaya yang kaya. Ada di surat Al-Waqiah. Al-Waqiah ayat 45. Innahum kanu qabla dzalika mutrafin wa kanu yusirruna 'alal hinsil 'azim. Sebelum mereka masuk ke neraka Samum dan Hamim itu, mereka dulunya di dunia itu mutrafin begitu. Wa kanu yusirruna 'alal hinsil 'azim, dan mereka terus-menerus berada pada al-hinsil 'azim, dosa besar gitu. Atau al-hinsu itu sebenarnya pelanggaran terhadap janji sendiri. Jadi janji sendiri yang dia langgar gitu. Sudah ngomong bersaksi kepada Tuhan, tapi begitu hidup di dunia nggak mau bersaksi, bahkan ngece malah. Aidza mitna wa kunna turaba wa idhaman inna lamab'utsun. Mosok wis bongko ajur mumur kaya susur. Njur mari dadi neh. Malah bilang begitu. Terus kemudian ada ini selanjutnya. Surah Al-Waqiah lil muqwin, aqwa yuqwi. Makna aslinya ya, makna asli dari kata aqwa yuqwi itu seharusnya memberi kekuatan gitu. Tapi di sini langsung diartikan al-muqwin ini al-musafirin gitu. Maknanya agak terbalik pada kamus. Aqwa yuqwi itu bisa berarti punya binatang yang kuat gitu. Orang yang punya binatang yang kuat. Biasanya binatang yang kuat ya dipakai perjalanan gitu. Terus kemudian bisa juga berarti aqwa yuqwi itu berarti sangat lapar. Kalau dari kata qawiyun kan kuat mestinya, artinya itu kan kuat. Tapi di sini justru sangat lapar. Apa justru karena rasa lapar itu kemudian orang itu menjadi kuat? Saya nggak tahu itu relasinya gimana. Jadi nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Pohon-pohon dan tetumbuhan itu yang afara'aitumun naral lati turun. Coba kasih tahu saya, api yang kalian nyalakan itu, kamu yang numbuhkan pohonnya atau kami? Kamu yang bikin pohonnya atau kami? Quran tuh tahu benar ya bahwa api itu paling dekat
tersimpan di pohon. Bahkan emas hitam itu pun, minyak bumi itu pun pohon aslinya, fosil-fosil itu sama pohon-pohon itu. Itu kami jadikan peringatan dan perabotan bagi orang-orang yang al-muqwin. Nah, al-muqwin di sini langsung diartikan al-musafirin, orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Itu pakai api. Perjalanan itu hubungannya erat sama api. Kalau nggak ada apinya nggak bisa jalan orang. Gerak itu api. Jadi kalau tidak ada api nggak bisa gerak. Tenaga yang bisa menggerakkan itu antara lain ya api itu. Mau orang naik sepeda motor, mau naik pesawat, mau naik hewan ya, karena ada apinya itu. Jadi bergerak, baik apinya itu kelihatan atau tidak. Api yang nggak kelihatan kan bentuk hangatnya tubuh, itu kan nggak kelihatan. Tapi kalau digesekkan gitu kan jadi hangat. Baik, setelah itu ada madinin. Kata madinin ini berada dalam kalimat falaula in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Falaula in kuntum ghairu madinin, nek awakmu tere ora ditagih, nyapa kok ndak iso balekno nyawa, nek awakmu tere bener. Nah gitu, afa bihadzal hadits antum mudhinun. Kalian meragukan Al-Qur'an ini. Gitu. Terus rezeki yang sudah diberikan oleh Allah kepadamu, ongkosnya malah kamu nggak percaya. Terus kenapa idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzuru wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Terus kenapa begitu nyawa itu mau hilang kamu kok nggak bisa balikin itu. Nah, madinin itu makna dasarnya kata dana yadinu, itu agak bertolak belakang. Dana yadinu, dainan menghutangi. Kalau madinun orang yang dihutangi. Sehingga orang yang dihutangi mau tidak mau akan ditagih. Mbuh saiki, mbuh sesuk bakal ditagih gitu. Kalau dana yadinu dinan itu dua artinya, bisa tunduk, bisa balelo. Dua kata yang bertentangan. Karena itu biar din yang benar itu di Al-Qur'an dimaknai al-Islam. Jadi ad-din innad dina indallahil Islam. Jadi din yang sesungguhnya din itu adalah al-Islam. Karena al-Islam itu ketundukan yang total. Makna aslinya kalau dalam konteks itu ya. Meskipun dapat pula berarti salimah, selamat. Kalau al-Islam ya menyelamatkan. Gitu. Menyelamatkan apa saja sudah. Itu. Menyelamatkan apa saja konsep dasarnya. Nah, cuma Al-Quran mendefinisikan dana yadinu itu maliki yaumiddin. Din itu kan diartikan hari pembalasan. Arti apa namanya itu? Gampangnya kan maliki yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Jadi pembalasan itu bisa menuntut balas juga. Jadi madini di situ diartikan orang yang dimintai tanggung jawab, dimintai bayar utang gitu. Maka kemudian tidak aneh jika diartikan muhasabina, diaudit, dihitung amalnya itu kelak gitu. Kalau memang kalian betul tidak dimintai pertanggungjawaban, mengapa kalian tidak mengembalikan nyawa itu? Begitu dia akan keluar, tarik aja kembali. Itu nyawa akan keluar itu jadi argumen bahwa kelak kamu akan dimintai gitu, hutang-hutangmu akan ditagih. Ya Allah menghutangi nyawa ke kita itu dipakai apa saja ditanyain. Jadi begitu madinin. Dana yadinu, ada dinan, ada dana yadinu dainan. Yang dain itu yang artinya menghutang. Bisa juga membalas. Baik, kemudian faruhu wa raihanu wa jannatun na'im. Balasan bagi orang yang muqarrabin, di atasnya ashabul yamin itu ada muqarrabin. Nah, yang muqarrabin ini dapat faruhu wa raihanu. Dapat rauhun. Rauhun itu bentuk
desiran ketenangan mungkin. Sama dengan ruh, akar katanya sama dengan ruh. Maka di sini kemudian diartikan rohatun, istirahat, rasa tenang, istirahat. Yang ketiga dikasih jannatun na'im, yang muqarrabin. Begitu. Terus kemudian kalau ashabul yaminnya dapat salamul laka min ashabil yamin, dapat salam, dapat kedamaian. Tapi yang jelas yang muqarrabin yang dapat 3, dapat rauhun, dapat raihan, dapat jannatun na'im. Masuk ke surat berikutnya Al-Hadid, nabro'a. Baro'a yabra'u itu artinya menciptakan. Barik ada asmaul husna itu barik. Maka dari situ di sini utawi lafadz nabro'aha itu diartikan nakhluquha. Diartikan sebagai nakhluquha, kami menciptakannya. Min qabli an nabro'aha. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'a. Jadi ada kitab dulu baru kami nyiptakan. Semua kejadian yang ada di bumi dan di dalam dirimu, musibah di sini baik menyenangkan atau tidak itu sama, namanya musibah. Sesuatu yang menimpamu, yang bukan dari dirimu. Jadi sesuatu yang X. Musibah itu terus ngenai kamu. Kalau kamunya sebenarnya enggak, dari luar saja. Nah itu kejadian nimpa itu pasti sudah ada fi kitabim mubin min qabli an nabro'ah, sebelum kami merealisasikannya. Jadi ada perencanaan dulu. Mungkin itu yang dimaksud penjelasannya no itu. Mungkin saja ya apa rule-nya dulu atau dunia ini dulu gitu. Matematika dulu, apa dunia ini dulu sampai ke Fibonacci, fraktal yang kayak acak tapi sebenarnya teratur. Nah itu kok bisa alam ini masa ngerti matematika tapi polanya kok begitu gitu. Ada 1, 1, 2, 3, 5, 8 angka Fibonacci itu. Nah itu kok bisa kayak gitu gitu. Itu jelas desainnya sudah jadi by design. Jadi jelas by design. Maka illa fi kitabim min qabli an nabro'aha. Kata kitab dulu ya tidak dimaknai gembolan gitu. Meskipun kataba sudah dikenal oleh orang Arab dalam arti nulis. Tapi bentuk tulisan kayak buku, kayak apa itu belum ada masih. Paling buanter ya itu yang dikenal di masyarakat waktu itu mu'allaqat itu. Syair yang digantung di Ka'bah itu meskipun oleh Toha Hussein semua syair itu ditolak. Itu bikinan itu katanya pasca abad kedua. Jadi karangan saja, nggak ada bukti yang valid syair-syair itu buatan mereka yang masa jahiliyah atau fisyikril jahiliyah itu nggak ada. Nggak ada yang menunjukkan apapun. Masa syair-syair kehidupan jahiliyah nggak mencerminkan apapun yang ada di sana. Paling mencerminkannya orang patah hati, menyifati perempuan, budi perempuan, apalagi. Tidak mencerminkan kebudayaannya sama sekali. Hanya satu yang otentik yang sampai kepada kita, kata Toha Hussein. Yang mewakili syikril jahiliyah itu tidak ada lain, hanya Al-Quran. Itu yang valid betul. Hanya itu, sisi ekonomi ada, kebudayaan ada, mitologi ada, semuanya ada di situ. Yang mencerminkan apa? Jadi kebudayaan jahiliyah itu. Pun Mbah Hussein tidak memaknai jahiliyah hubungannya dengan jahil bodoh, enggak. Cerdas-cerdas orang. Karena kalau enggak cerdas enggak mungkin bisa berubah hanya dengan kata. Karena mereka gaduk terhadap Al-Quran, gaduk maknanya terhadap Al-Quran, maka mereka berubah dengan kekuatan kata-kata Al-Quran. Itu kira-kira. Maka nabro'aha ini nakhluquha diartikan menciptakan. Sebelum kami menciptakan musibah itu, apapun yang terjadi. Jadi musibah itu tidak hanya yang
tapi yang membahagiakan pun musibah. Karena ayat setelah ayat itu likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Supaya kamu enggak begitu kecewa atas apa yang terlewat dan enggak begitu bahagia dengan apa yang sudah Allah berikan padamu. Jadi biasa saja. Karena itu musibah di sini diartikan dua itu tidak menyenangkan atau sama-sama musibah. Kira-kira gitu nabwa. Terus langsung ke surat Al-Mumtahanah. La taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Berarti la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. La taj'al. Mungkin boten langsung ke surat Al-Mumtahanah, Al-Mujadilah tidak ada. Tidak ada Al-Mumtahanah ayat 5. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Kita melihat siakul kalam, konteksnya itu apa, ayat ini menginformasikan didahului oleh bahwa Nabi Ibrahim itu dan orang-orang yang bersama Ibrahim itu layak menjadi panutan kita ketika mereka mengatakan inna bura'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum. Deklarasinya gitu. Jadi kafarna bikum, kami kafir terhadap kalian semua, terhadap kalian dan semua sesembahan kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wa abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Antara kita permusuhan, kebencian selamanya sampai kalian mau iman. Nah, yang nggak bisa diuswai itu illa qaula Ibrahim. Banyak beda pendapat sekali, banyak sekali beda pendapatnya ulama. Nah, itu pernyataan Ibrahim yang nggak bisa kita uswai itu adalah la astaghfirunna laka wa ma amliku laka minallahi yang nggak bisa kita uswai itu antara lain ya itu kaula Ibrahimnya itu ya. Wah, ini tadi mic-nya jatuh ya. Wah, nggak tahu mulai kapan jatuhnya mic-nya. Yes, nggak apa-apa wes. Nanti tak lihat lagi. Jadi yang nggak bisa kita uswai itu antara lain yaitu pernyataan Ibrahim la astaghfirunna laka wa ma amliku laka minallahi min syai'. Rabbana 'alaika tawakkalna. Ini ada wakaf sholahnya kalau di Al-Qur'an. Mungkin sampai di situ yang nggak bisa kita uswai. Jadi Ibrahim bilang kepada bapaknya itu, meskipun ada banyak tafsir ya, abihi itu ayah kandung apa paman gitu, karena abun. Kalau walid ayah kandung gitu. Kalau abun bisa paman. Kalau di karyanya Ustadz Ali itu langsung jadi bin apa namanya? Ibrahim itu bin Taroh. Terus kemudian Taroh itu akhu Azar gitu. Kalau di silsilahnya Ustadz Ali gitu. Jadi apa? Ibrahim itu anaknya Taroh. Taroh itu saudaranya Azar. Azar yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai Abi Ibrahim, itu bapaknya Ibrahim. Nah, itu bilang, yes pak, engkau tak jaluk nih sepuro, cuma yang ngono aku randuwe kuasa apa-apa nek musuhan karo Gusti Allah. Nah, sampai di sini ungkapan itu meminta ampunkan orang yang tidak satu keyakinan dengan kita, itu yang jadi problem di fikih. Baik, nah, baru kemudian Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana Rabbana. Ya Allah, jangan jadikan kami, lah ini hubungannya sama itu. Kayaknya ini juga pernyataan Ibrahim dan kaumnya Ibrahim. Konteksnya ya. La taj'al mugi mboten dadosaken panjenengan nateng kita fitnatan sebagai fitnah. Fitnah itu penguji. Lilladzina kafaru, bagi orang-orang yang beriman. Maksudnya la tusallidhim alaina fayaftinunana, dibalik.
Jadi maknanya itu maksudnya la taj'alna fitnatan lil ladzina. Gimana maksudnya? Jangan jadikan kami sebagai bentuk ujian bagi orang kafir itu piye? Nah, itu masih masih problematis sehingga diartikan la tusallit alaina, jangan engkau kuasakan. La tusallit mugi mboten nguasakaken panjenengan him nang wong-wong kafir alaina ing atase kita. Lah nek sampai wong kafir menguasai kita piye? Fayaftinuna, moko fayaftinu moko dadi memfitnah, maksudnya menguji, menindas sapa wong kafir nateng kita gitu. Terus kemudian wala ya'ti nabi buhtani yaftarinahu. Ini surat Al-Mumtahanah ya, seorang mukminah yang diuji keimanannya. Ya, terus kemudian ini ada wala ya'tina di antara sumpahnya itu. Ya ayuhan nabi idza ja'akal mu'minatu, jika ada orang-orang mukmin perempuan datang kepadamu terus berbaiat, berjanji untuk tidak syirik, untuk tidak nyuri, untuk tidak berzina, terus tidak membunuh anak mereka. Terus kemudian walayatina bibuhtani yaftarinahu, dan tidak akan melakukan buhtan atau menyebarkan buhtan. Buhtan itu kabar bohong. Yaftarina ingkang gawe-gawe sapa wong wadon mukminat itu hunang buhtan baina aidihinna, di hadapan mereka, wa arjulihinna, dan di antara kaki-kaki mereka. Maksudnya itu apa? Nah, gitu. Maksud dari mereka berjanji tidak akan mendatangkan buhtan kan kabar bohong ya. Yang mereka buat-buat itu maksudnya piye? Nah, maksudnya itu adalah la yulhiqna bi azwajihinna ghairu auladihinna, tidak menghubungkan sapa wong-wong mukminat bi azwajihinna kelawan suami-suaminya mukminat ghairu auladihinna ing sakliyane anak-anake azwaj. Dulu tuh ada kebiasaan pernikahan di orang Arab sana, ada 5 model pernikahan. Yang satu antara lain yang saya ingat itu di karyanya Al-Mubarak Furi itu yang mendapatkan hadiah menang nulis Sirah Nabawiyah itu. Nah, itu model pernikahan itu ada 5 setidaknya ini. Antara lain yang satu itu, jika ada perempuan ini menikah terus kemudian tidak punya anak sampai beberapa bulan tidak hamil-hamil, atau ada batasannya itu waktunya, lupa saya berapa itu. Nah itu kalau tidak hamil-hamil terus maka si perempuan ini dan keluarganya membuka bagi siapapun laki-laki yang berkenan boleh gitu, boleh nitip benihnya di situ sampai 10 orang. Nanti kalau sudah hamil dan melahirkan, hamil terus kemudian melahirkan, nah itu nanti ada namanya itu Qafiyah bitorikil kifayah, pakai qaf ya, pakai kifayah. Itu ada itu semacam dukun itu di sana, itu di jahiliyah itu ada semacam dukun yang bisa mengenali anak ini itu anaknya siapa gitu. Kan 10 orang yang nanam benih di situ. Nah kan nggak tahu itu benihnya siapa yang jadi. Nah maka si Qafiyah ini kemudian yang menentukan gitu. Ini mirip siapa ini anak ini? Ya udah, itu berarti bapaknya gitu. Nah, di sini kebiasaan jahiliyah itu, jika orang-orang mukminah perempuan itu berjanji untuk tidak melakukan itu, tidak melakukan, bahwa mereka tidak akan menisbatkan anak selain kepada suami mereka. Jadi betul-betul tahu, kalau ibu kan tahu ini bapaknya siapa, itu sebenarnya tahu. Nah itu gitu maksudnya walayati nabi buhtani yaftarinahu, itu maksudnya berjanji untuk tidak menghubungkan selain anak mereka dengan pasangannya. Mungkin ada hubungannya juga dengan itu anak angkat itu. Jadi kalau anak angkat ya anak angkat saja, nggak usah binnya, nggak usah diikut-ikutkan, yang pada akhirnya dibatalkan oleh peristiwanya Zaid bin Harithah itu. Qatalahumullah, qatala mateni hum nang wong-wong sing wong akeh sapa Allah
itu maksudnya adalah apa, Pak? HP Mbak Bi. La'ana melaknat sapa Allahum nang wong akeh. Maksudnya ya enggak orang yang melanggar Allah ya, yang nulayani Gusti Allah. Wa kullu syai'in fil Qur'ani kutila fahuwa lu'ina. Di sini ada kaidah qatalahumullah nek aku ngatene bongko kono ya ngono ya. Kalau saya badoken ngono ya gitu. Kalau secara ekspresif saya terjemahkannya gitu qatalahumullah bongko kono. La'anahumullah kena laknat. Wa kullu syai'in utai setiap kullu syai'in fil Qur'ani kutila. Kullu syai'in utawi ini kayak syarat. Padahal bukan syarat kata-katanya ulun. Karena itu karena mirip syarat sehingga dikasih fahuwa. Setiap sesuatu maksudnya kosakata fil Qur'ani yang ada di dalam Al-Qur'an iku kutila. Bentuknya itu kutila. Fahuwa mongko utawi kutila itu maksudnya adalah lu'ina, dilaknat gitu. Wa anfiqu ayat 10. Kalau tadi ayat 4. Surat Al-Munafiqun ayat 4. Fahdhar wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadah. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim humul adu fahdharhum. Kalau kamu melihat mereka itu bentuk fisik mereka bikin kamu suka Muhammad, atau ketika mereka ngomong kamu dengarkan kalimatnya seolah-olah mereka itu batang-batang pohon yang betul-betul bisa dijadikan sandaran. Mereka menduga bahwa semua teriakan-teriakan kagum itu untuk mereka. Mereka itu musuh Muhammad. Fahdharhum. Qatalahumullah. Bongko wong wiwis. Anna yufakun. Jal nyapo kok iso berpaling. Mengapa mereka bisa dipalingkan? Kira-kira begitu. Jadi qatalahumullah dalam konteks itu. Terus kemudian di ayat ke-10. Di ayat ke-10 itu padahal di Quran itu kan bukan kutila tadi itu kan, qatala kan gitu. Hampir sama itu, hampir sama. Ya hampir sama gitu. Tapi di Qurannya di qiraah masyhurah kita kan qatalahumullah. Itu di situ dibahasakan kutila. Jadi maksudnya itu sigot yang menggunakan kata qatalahumullah itu atau yang terpecah dari kata qatala yang konteksnya atau bentuk kalimatnya sama dengan qatalahumullah itu maknanya lu'ina, jadi dimajhulkan meskipun itu maklum sebenarnya qatala gitu. Maksudnya itu mereka itu kutila gitu. Maksudnya kutila itu ya lu'ina, dilaknat. Begitu. Selanjutnya ada wa anfiqu 10 itu wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Nah, itu artinya tasaddaqu, berinfaklah atau habiskanlah gitu hartamu sebagian dari apa yang sudah kami rezekikan kepadamu itu habiskanlah untuk dibelanjakan di jalan Allah. Banyak sekali dan itu. Nah, di sini langsung diartikan tasaddaqu, sedekahkan. Sebelum maut menjemput atau mendatangi salah seorang di antara kalian, lalu ngomong, "Loh Gusti, kok kami ini enggak dikasih waktu toh? Mbok nanti dulu. Kami ini belum selesai toh. Mbok nanti dulu biar kami dapat ada kesempatan untuk sedekah. Dan kami ya bisalah hicip-hicip minas sholihin, termasuk orang-orang yang soleh itu." Masih jawab sama Allah, wala yu'akhirallahu nafsan idza ja'a ajaluha. Ya ora mungkin wis kadung teko pati ya bongko ya bongko. Ndak bisa jawab kesempatan lagi. Kira-kira gitu. Terus kemudian surat At-Tolak. Surat At-Tolak ini ada di 2
yang aneh memang ini. At-tolak itu artinya kan perceraian. Tapi sisi inti di dalam hidup ini justru ada ayat yang gampangannya, ada yang menjuluki ayat ini apa 1000 pintu apa gitu ya, lupa saya itu. Salah satu dari pintu rezeki. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Suratnya judulnya At-Tolak, perceraian. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi siapa yang apa namanya? Bertakwa, siapa saja yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberinya jalan keluar. Maksudnya yunjihi, Allah akan menyelamatkan sapa Allah hu ing man, yunjihi ing man mingkul likarbin saking saben-saben kesusahan di dunia sing ana ndek donya wal akhirati lan akhirat. Kesusahannya akan diselesaikan. Ya takwa ini ya cara piye kan gitu. Kalau pengertian dasar takwa yang jalanin perintah, menjauhi larangan. Perintahnya antara lain banyak, kerja dia perintah Tuhan. Ndak berbuat jahat itu ya larangan Tuhan. Berbuat jahat itu larangan Tuhan sehingga gak perlu dilakukan. Nah, kalau misalkan jenis-jenis ketakwaannya itu dilakukan, ya jelas ya ja'allahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Akan membuatkan Allah akan kasih rezeki dia dari arah yang tidak dia hitung-hitung, nggak pernah dia hitung. Ya pokoknya akan melakukan ketakwaannya, nanti akan datang sendiri. Gitu. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh dan seterusnya. Kira-kira itu. Jadi di sini diartikan yunjihi min kulli karbin. Yang diartikan itu ya ja'allahu makhraja. Allah akan kasih dia jalan keluar. Padahal ya sama saja di Al-Qur'an, kalau ada makhraj ya ada madkhal. Inti hidup kan di situ, ada apa yang masuk dan apa yang keluar. Cuma itu memang tidak ada yang lain. Iya, kalau madkhal itu jalan masuk. Ya, tapi begitu kita masuk ke jalan masuk, di situ kita juga melewati jalan keluar. Baik, selanjutnya atat. Di sini atat an amri rabbiha. Atat itu diartikan di sini melampaui batas. Tapi kok tidak diterjemah ini di sini. Jadi nggak dikasih apa maksudnya atat. Kalau artinya atat ya atayati itu ya melampaui batas. Kalau atat an amri rabbiha berarti balelo, nggak mau mengikuti perintah Tuhannya. Gitu. Wes kira-kira sampai di sini dulu ya. Saidi. Ya, sepuro sing akeh, matur nuwun sing akeh. Sisane sik saidi iki. Al-mulk mugi-mugi manfaat barokah fi dunya akhirah. Muga tetep diparingi rasa tresna teng Al-Qur'an, melajari sampai ngamalnone. Terus njur dikai ketulusan ing dalem ngamalnone. Al-mulk wallahu a'lam bissawab. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayrati. Ya Rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati. Wa ya Rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah. Wa ya Rabbi irhamni ni khot